Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa. Wassalatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas salihin. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pelajaran yang terkandung, ibarat yang terkandung di balik Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat pemahaman secara umum kita beserta para malaikatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah petunjuk, bayinah, penjelasan bahwa di dalam kita menjalankan penghambaan mong jaring majurana ngebula menghambakan diri kepada Allah, tidak bisa lepas dari kita membangun penghambaan itu sendiri melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Tapi jangan dibayangkan solawatnya sama dengan solawat kita. Solawatnya Allah, solawatnya malaikat tidak sama dengan solawat kita. Kenapa Allah dan para malaikat solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ulama memberikan penjelasan. Bila Allah as-solawat, malaikat as-solawat, berarti di situ ada rahmat dan maghfirah. Artinya siapapun yang bersolawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat rahmat, karena solawatnya Allah itu rahmat. Solawatnya malaikat adalah memintakan ampun. Jadi maketa amunyi astaghfirullah, walaupun tidak wiritan astaghfirullah, baca solawat di situ sudah ada pengampunan. Mana BST pun aslinya perlunya apa Allah itu bersolawat ke Nabi Muhammad? Allah itu yang menciptakan Rasulullah. Allah itu pencipta,
Khaliq, Nabi Muhammad itu makhluk, lalu kemudian Allah bersolawat. Maka siapapun yang bersolawat ke Nabi Muhammad SAW, aslinya itu adalah menghubungkan diri, menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum perintah sholawat disampaikan Allah kepada kita, itu Allah sudah bersolawat lebih dulu. Maka mau katanya mau teroni ngesolawat asli yang diajarkan Rasulullah itu bunyinya Allahumma. Saya sallallahu ala Muhammad assalatu wassalam alaika ya Rasulullah, itu susunan bukan langsung dari Rasulullah, benih salah lagi cuma mengibenting lagi. Ketika sahabat tanya kaifa usolli alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana aku bersolawat kepadamu, qul Allahumma sholli ala Muhammad. Lakan ada sayyidina, tak ada sayyidinanya. Itu pada orang kata tak ada sayyidinanya, kecil biasa kaos. Memang ada, memang tak ada sayyidinanya. Ketika Kanjeng Nabi dimintai penjelasan tentang sholawat, itu Rasulullah hanya menyampaikan qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau itu sayyidina. Tetapi juga tak boleh menyalahkan orang yang menggunakan sayyidina ketika tujuannya adalah untuk pengagungan. Karena Allah sendiri ketika menyampaikan berkaitan dengan Nabi Yahya, putranya Nabi Zakaria, itu Allah mengatakan sayyidan wa nabiyyan, sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Kata sayyid itu sudah muncul di Al-Quran. Jadi ulama mereka ada, bukan sayyidina itu ngarang-ngarang sendiri. Kalau kita kembali ke hadisnya memang tidak ada sayyidinanya, tapi kata sayyid itu dari Quran. Nanti kalau baca Quran ketemu ketika malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwa akan punya keturunan. Nabi Zakaria cek sempurna. Yang perempuan sudah sepuh ya Nabi Zakaria. Yang perempuan sudah memang nggak bisa punya anak. Doanya Nabi Zakaria adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian, jangan biarkan aku sendirian. Mereka mau Rasul mau dari bahasa baik, silakan ilmu pangeran, ilmu Allah. Menipaksa ya Allah paringi anak, nggak bisa kalau Allah nggak nakdirkan. Tetap kalau Allah memberikan pasangan rumah tangga anak, maka pasti ada pasangan rumah tangga yang nggak punya anak. Kalau gandeng atau berdua, supaya oning manusia neka bahwa munculnya anak bukan karena hubungan, benih sebab karena hubungan lagi bini suami istri, bukan Allah yang ngasih. Kalau setiap hubungan suami istri menghasilkan anak, maka berarti itu yang menjadi sebab. Dunia neka ada sebab. Allah sahabat. Allah dalam memberikan beri ilmu sebab supaya akal bisa ngerem. Allah pun pun bisa. Tapi kemudian akhirnya menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sebuah rahasia besar. Kenapa pertemuan sel sperma laki-laki ketemu dengan sel telur perempuan, ovum, sperma itu bagian laki-laki, kalau yang perempuan namanya ovum atau moh. Itu pun sudah gak bisa dinalar pas detik pembuahan ilmu terus berkembang kebesarannya Allah.
Ini karena rahmatnya Allah. Allah ini memberikan proses supaya Abah bisa menangkap kebesarannya Allah. Kalau Allah pakai kun fayakun, kita nggak bisa menangkap kebesarannya. Jadi kalau kemudian Allah ini bisa dipahami maha besar, itu karena Allah sendiri yang memberikan jalan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang. Yang belas Allah salah sudah diberikan kemuliaan, kebahagiaan, jalannya sudah dibangun, dibuka oleh Allah. Padahal Allah bisa kun jadi semua latih proses wes. Tapi kita nangkep apa ya? Fa'tabiru ya ulil albab, nggak bisa ngambil ibrah kun fayakun terus Allah. Ambil pelajaran wahai orang-orang bertakwa. Pelajaran dari mana? Allah bisa kun. Ya, dengar jo soki bisa. Banyak pesan kapi bisa. Berarti ala kok tedung itu bisa. Tapi sakit kapi baca. Bayangkan ki, tadi kegiatan tedung makan dia cepat. Makanya umur binatang ada selaceng karena tak kuliah. Tedung makan bisa Allah bisa semua. Allah pernah menciptakan kehidupan tanpa pasangan, ada bapak, ada ibu, Nabi Adam. Di Quran apa tahu kita bukti ini. Allah pernah menciptakan kehidupan tanpa bapak, hanya ibu, Nabi Isa. Ada bapak, ada bapak, gak ada bapak cuma ibu toh. Itu sudah hebat dua itu. Maka berarti kalau Allah sudah memuliakan Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya, maka berarti permulaan hidup Nabi Muhammad tidak sama dengan makhluk yang lain. Nabi Isa rempi masih melahirkan ibunya Maryam, Kanjeng Nabi coba ki. Makanya nang maulid bani waladathu bani Siti Aminah bani waladathu melahirkan benih. Wa wada'atil habib Pak Morobel Habib ya. Gitu kan bahasanya. Itu ulama gak berani bilang wa waladat maka melahirkan Aminah, enggak boleh. Karena memang ada si Oni di kamar. Bagaimana prosesnya gak ada yang tahu. Sampai di bayangan Nabi Muhammad itu lahir kayak bayi-bayi biasa itu. Saya keluar dari rahim embu, dari farji, bukan, nggak boleh. Kita nggak pernah tahu kok bayangkan, nggak usah bayangkan. Tapi yang pasti, kalau Nabi Adam bisa lahir tanpa bapak ibu, Nabi Isa lahir tanpa bapak, maka Nabi Muhammad harus lebih mulia dalam kita memberikan pengagungan. Tapi itu tuh syariatnya. Lebih hebat dari Nabi Adam, jadi setelah jadi ngering Nabi Muhammad. Kullu bani Adam tahta liwa'i. Ana sahibul liwa'il mahfud. Katanya Rasulullah. Saya tok yang punya bendera besok itu. Saya yang punya bendera. Engkau tok selaku bendera. Kullu bani Adam tahta liwa'i. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai terakhir kiamat bertang bendera. Gundira cara itu orang bendera gundira. Itu perlu dijaga kundira itu. Kalau mau bamba beli bendera kundira. Jadi hanya Nabi Muhammad yang punya bendera. Semua ada di bawah benderaku. Wala fakhra. Bending sombong yang beli oni kan Nabi. Jadi kalau ada orang mau pamer silakan, tapi bisa jaga ini. Bending pamer. Mungkin kalau kebegabangkan sombong berarti. Jadi kalimat ini memberikan pelajaran. Kadang bener yang sepok untuk pamer ke anak. Mari anak paham. Gitu. Tretang setuaan aceretak. Ya, bawalah mbak umpamanya put mareoni. Jok saya beri ke bapak bembus sepung sak abeng. Beli keng sombong pamer keng mari kau le aneh. Itu maksudnya. Itu tidak masalah. Karena Nabi Muhammad pernah juga begitu. Ya kan paling oni sahabat nih. Ana sahibul liwa'il mahfud. Hanya saya punya bendera besok itu. Kalau wa kullu bani Adam tahta liwa'i.
Ana sayyidul awwalina wal akhirin, saya pimpinannya orang-orang dulu sampai yang akan datang. Engkau si pimpin, wala fakhra. Saya enggak sombong, enggak ada sombong, enggak menyoning. Di sini Kanjeng Nabi ngajarkan oleh kiai masadar santren lebat mengungkit-ungkit, tapi ngaji kata apa? Ilmu dari siapa? Itu biar sadar. Yang penting kiainya tahu bahwa itu bukan kesombongan, yang mari paham. Mau tak pelajaran itu waktu bisa apa lah, nah, gitu bisa boleh, tapi bukan karena sombong, biar paham anak itu. Bahasanya begitu boleh, wala fakhra maksudnya bukan karena kesombongan, tapi untuk menanam kesadaran. Jadi pada era-era akhir zaman kayak sekarang ini harus dipahami supaya tak ngecikan bentapan kembang dioreng kayak domba karena tak terlalu nganggep abang paling bener atau banyak akhir yang lain. Karena cikal bakal terjadi perselisihan kembang ya domba karena masing-masing merasa yang paling benar. Mengbada orang taati sayyidina bener. Kata Kanjeng Nabi lo teman makon mau ngatoin kok pun sayyidina ada memang bener silakan kengjaknya lagi ngakui sayyidina karena yang pakai sayyidina itu adalah pengagungan. Kalau saya ditanya saya pakai sayyidina bukan karena apa atau guru bukan enak karena guru-guru saya ngajarkan untuk memberikan sayyidina. Sementara Allah ketika menyampaikan Nabi Yahya menggunakan sayyidan wa hasuron wa nabiyan minas sholihin. Nah, kan Al-Quran ada ini inna wa nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Aku beri kabar gembira kamu Zakaria dengan anak yang namanya Yahya. Walam naj'alhu min qablu samiyya, yang saya tidak pernah memberikan nama itu kepada siapapun. Sebelum bernabi Yahya ada yang namanya Yahya, itu maksudnya. Nabi Yahya itu pertama yang dikasih nama oleh Allah. Langsung Allah sabareng asma. Walam naj'alhu min qablu samiyya. Saya enggak pernah ngasih nama Yahya ke siapapun. Lahir Yahya. Jadi orang lagi ketuaan lagi sempurna, orang yang sudah sangat tua, sementara yang perempuan sudah juga tua dan memang dinyatakan nggak bisa punya keturunan, masih bisa. Allah pun fayakun. Ini pelajaran Quran lengkap. Ya akan persilakan itu ikhtiar, tapi memang Allah pareng. Jarang ngul jatah pendekar sebini mandul, selake kocak mandul jangan takut. Takut ke ulama, takut ke dokter silakan, itu kan ibadah, itu namanya ikhtiar. Tergantung saya tempeng di Allah kan ibadah, nanti ikhtiarnya, usahanya, hasil lah pernikahan atam bela kali paring ibadah Allah subhanahu atam tak tikan di anak ya bela kali pilih begini gitu. Jadi ada yang aneh ke muka Allah ya muka aku orang mate kul apa idza mata ibnu Adam, ketika manusia itu meninggal, in qata'a amaluh, maka amalnya semua putus. Illa min talatin, kecuali 3 perkara. Sedang terlok awwalatin sholeh, anak soleh. Mong orang mati amal tak pegek kalau punya anak soleh. Lalu bagaimana nasibnya orang yang dikasih anak? Ya pecang pangeran lah apa? Anu apa yo? Itu kan kalkulasi matematikaan itu. Orang mau tandi anak, enggak susah. Kok pun kok mau mati sahab satu akhir. Ya Allah si Maha Kuasa. Jarang abalan di karepan di anak kita ebari. Tak itu masalah. Allah bisa punya kehendak. Saya punya dalilnya. Saya punya dasar itu. Saya punya dasar. Artinya mungkin Ka'bah nekah ada saya tahu, tetap boleh saya tahu. Ini kan gak boleh pangeran. Sejak Ka'bah turun ke bumi sampai kiamat tak oleh kosong. Tak mungkin kosong maksudnya.
Adapun mata kita melihat Ka'bah kosong ada setawaf, tak boleh yakin wah mak kosong ada setawaf. Padahal nang hadis tak akan pernah kosong. Jarak Ka'bah itu sampai kosong, sampai bayi berkurang ada abu. Ka'bah ada abu, terus Kanjeng Nabi. Ka'bah ada abu Allah. Ya Rabbi, qalla awadi wa qalla suwari. Dan Ka'bah, wahai Allah, makjar sekolah disetarkan kok, katanya Ka'bah gitu. Nah, ini dikatakan qalla awadi, kenapa kok gak ada yang datang ke saya? Wa qalla suwari, kenapa sedikit yang ziarah ke saya? Kenapa sebut Allah? Ini khaliqun basharon yahinnunaki kama yahtahinnul hamamata. Ada bayi dia, coba Ka'bah. Saya akan jadikan ciptaan saya di mana akan rindu kepadamu pada ben andoan dere kata lorah. Dan ngomong dere andoan ya boleh. Itu saya akan jadikan makhluk yang rindu kepadamu, sebut Allah Ka'bah. Sama dengan rindunya burung kepada telurnya, andoan. Akhirnya kosong Ka'bah itu. Jangan bilang Ka'bah kosong. Makanya corona pemerintah Arab tak oleh tawaf tetap tak kosong. Beda. Nah. Cerita ketela ya tahu sagi itu kentong sampai biku lebih tak ketela tapi beda. Kentong nih kak. Mulai Allah lah janji. Urusan kentong limpi gitu. Mau tak ngaku sampai dari jauh nih. Ya. Tak kentong nggak tengah nih kak. Pas ya ngocap. Apa kan kentok? Ada sing aku salah ker, ya berarti jin dan aku kan rumah, jin salah jangan jin, menyamar kok tak kentok ya kayak gitu. Ada sing aku salah ker. Gak ada bekasnya itu loh, gak ada bekasnya. Cek pas sarung bulog kan ketemu kan, oh sarung bulog kan saya kentok kan begitu. Sarung nggak bulog masalahnya. Ini tak percaya ke makhluk pangeran, makhluk Allah tak ketinggal. Jadi urusan kentut saja kamu nggak pernah melihat tapi ya meyakini bodoh. Ya bodoh. Pakai abah sarung, pakai gelu, bahas kentok lo paham. Jadi ada dasarnya semua, berdalil. Ya, ada dalilnya. Allah nyipta akhir kosong. Itu moga-moga oleh barokah Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulud mereka moga-moga oleh barokah Nabi Muhammad SAW. Jadi pahami saya sampaikan bareng-bareng bahwa di dalam sholawat itu mengandung maghfirah, mengandung minta sepura. Maka kita amunya astagfirullah wa sallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad. Itu benar astagfirullah lah. Kenapa? Karena mereka memintakan ampun ke siapapun yang bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan pengampunan lewat minta ampunnya para malaikat, kuda bersampai lewat sholawat ke Nabi Muhammad. Tidak usah ya, tak usah mong ngaji, tak usah tanya bareng saya tak bisa pangki jawaban secara dohir karena tidak semuanya harus jelas. Tidak semuanya harus jelas karena kita ini diciptakan dari dua bagian, ada dohir, ada batin. Saya dohir, saya ketinggal yang kelihatan. Makanya Allah mengenalkan diri, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah itu dohir. Apakah Allah dohir kelihatan mata? Yang enggak. Bisa dohir. Allah itu juga batin. Sehingga ketika bahasan itu tidak kebetulan mengurusan kengkaro mengsedah tak ke amal bi Allah ekoro minta ekoro jadi susah. Sementara semua orang dikasih keturunan bedah rumah tangga lagi bini tak paling putra tak paling keturunan pasti susah kente loh
secara penghitungan tadi anak ada satu lagi baru detik berdepang gantian kalau bagus baik tak mungkin pas tak adil Allah enak ini punya anak solehnya mendoakan setelah itu keturunan dia pun salah sampean jarang saja saya paling keturunan itu juga gak daftar kok kecuali ada daftar beli lubang ayo boleh minta anak lima menem gitu kan padahal tak ada daftar nih kalau mau ngocok ya kadang boleh 6 12 kalau itu tak ada daftar itu yang nggak punya anak juga nggak nolak dulu kecuali beri kertas ayo minta anak berapa punten ya Allah sekelangkong kan gitu ini nggak ada yang daftar nggak ada yang daftar boleh sadi 2 4 5 12 gitu kayak mau ngangkat agar dengan 12 tak lagi yang lambok ngaji nang mungkin mangken mungkin mau masya Allah sampai S2 S3 kayak coba ada anak 12 mau tak stres saya 12 dua bila bingung lambok 12 bojok 12 ya Odi kalah harus ngaku kalah boleh pakai tahan alasan toh supaya sejahtera ada orang mau cari lambok 12 sejahtera biar kenyang lebih ya makin 2 kadang-kadang buat lambat ya kadang asal bro ya lambat mereka 12 latih susu latih pempas soalnya sampean gula makin bingung kena di anak itu pempas di susu dan towel bener sebulan kan begitu itu masalahnya arah minta rambingi bayi ya malas yang berkombo orang kan tak malesan begitu agami kombo semua makin muntah praktis berarti mau tadi obeng pusing akhirnya tak boleh pempas mana situng 2 mondar mandir asal boleh cek nangkung hitung 2 mana sebal berwajah nggak betal bisa mau tadi obeng oh jadi kak dari kerenan TV monggo tidak masalah cek boleh sebentar maka saya pernah beli menggoda obeng saya jadi masalah mau ada obeng ya aku tuh mau tadi cikir aja jadi carikan mikir itu aku melihat situ kan saya repot tadi nggak serba mau tadi aku ngapain pas ya nggak lagi per sampai 2 coba ketok kaki nih kayak gini tane kan penting ngodi kan itu ada kan masalah tak ada semuanya nggak semua orang tuh punya masalahnya orang bagi 12 tenang jadi sampai kibarnya kayak kebaik popo mungkin ya makai pada aing apa piye no mati diri ratu susu lambat mungkin pada baik dalam manusia saking kebetulan banyak lu keren nah gitu harus yakoni akidahnya kan jadi menurun karena iman urusan iman sering Allah sudah keluar wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah yang keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian Allah sudah keluar kayak beli pun bayar pun kau tuan kan begitu acun yang beribadah mau mati syahid kan gitu mau setiap ibadah bentuk kemuliaan. Allah bisa gawe anak tanpa ngandung tanpa anak bisa. Kalau berbukti kan lebih ada. Kayak gitu aja dulu, waktu sakit dulu. Gitu. Mau tak apa sakit akan sayang ke anak. Makanya makin kerang makin dalam mau ngembun kan lebih sayang ke anak. Karena teman sakit, saya tak rasa sakit ben bapak. Wah nan ala wahnin tepang hamil berdek. Kemudian wa fi soluhu amain nyoso 2 tahun 2 bulan lebih bingung sama dari susu mangken kan mentalnya kan nggak bening yang lambok ngiwa kita pokoknya anak lapar yang boki kan gitu sampai tedung berserta tedung sampai anak cetak penceng macam-macam pakai penceng itu ngodi kedua itu mangken bunten kebanyakan mikir dulu tengah malam deh begitu sambil tedung gitu mungkin enten asar roh wah malam langsung dari susu cepat mau lambat bunten kancai malam papa tedung udah dari luar pokoknya nerema mau lambat nerema ini ketaga 12 ini makmur 12 kula bayang lagi anak 12 nih dengan anak 12 secara kaki Roma itu 12
Tak soalnya tak jepok gitu. Kalau TV ini ngempas ternyata tadi langsung 12. Nah, enggak napa Roma itu 12. Padahal Roma yang lambat aja. Tedung tak yo, terus juga kamu redung tedung dong berpikir kan bener-bener rumah macam-macam bor. Ya tak melas, tak merasa hina, memang kayak berteduh bilang kan, anak tak mau jalan kok, aku jaga TV ada kan. Mulai kalau pas lagi kau tahu, benih ilmu saya sadar benih, dia benih ilmu, dia luas saya pas lagi Allah kan. Tak hanya banyak pikiran, mungkin anak pikiran rosak, banyak saya tekuk, nengok TV, media berita, ada pikiran penuh, mulai baca ada saya tekuk, tak mikir, ini kan yang jadi perubahan. Bodoh dengan kok jadi ngapi, jangan kita mulai ya. Kalau begini seandainya begini, mau nganang 2 dari mau nganang 12, tapi kelaparan mati kalau gitu tak apa ya. Berita. Ya, saya mana? Jadi akhir zaman ini harus dipahami bareng-bareng, sama-sama. Ya. Bahwa tak ada tujuan lain. Allah nikah ngutus Nabi Muhammad SAW. Tak ada tujuan lain. Supaya nabul sifat bel sepengiran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mong selawat kula sampean nek terima ben Gusti Allah. Allah nerima. Nyampe ke Kanjeng Nabi itu aki. Nah. Beni artinya macam beni. Kalau selawat ini diterima, maka rahmatnya Allah masuk. Ya, rahmat Allah ini masuk karena dalam sholawat itu benar rahmat Allah. Apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kate paringi kemuliaan, lebat muncul lahir akhlak jiwa bagus. Neka mengurusan jualan laris neka boleh takdir ben Allah taala laris pembagian rezeki kita itu orang. Susah biasa nih jual. Kayak sampai dalam tak ada sekelas akan tak tambahin ya Allah. Allah lo nambahi pembagian, Allah lo mengurangi pembagian. Walaupun Allah bisa nambahi Allah. Kan itu kan perasaan sampean mengoleh banyak aku tambahi. Mau tak oleh yang kue kurangi. Padahal mau tanya asli tahu kamu tambahi, tahu kamu kurangi tahu nih. Akhlak semula jenis ke akhirat pas muncul ke guna Kanjeng Nabi kun wali antakun abadan nas wa kun qani antakun alnan nas. Jadilah kamu hamba yang perhatian ke agama dadi tujuan utama, agama dadi pegangan utama, agama dadi tolak ukur seutama. Agama bukan yang lain. Tolak ukur yang utama agama. Ukuran odik ke agama. Apa maksudnya ukuran hidup itu agama? Mulianya mulia di sisi Allah. Sokina ajuna pangeran. Beni ajuna manusia. Ketika semua tolak ukur diukur dengan ukuran kemanusiaan, beni agama. Ketika kaya itu ukurannya Allah, ternyata kan Nabi ngajari kun qani'an, jadilah kamu orang yang nerima. Lah akhlak keluar nerima. Lah di segala sempit dan luas ini kan tergantung nekat nah. Makanya beri asa gunung emas, maka Kanjeng Nabi tak koron, Pak. Kanjeng Nabi tak koron, mengingat umat, umat gunung jadi emas mau, enggak usah. Tak kira berdemarin. Boleh ngaro obeng ngaro jutaan. Beli gunung emas hitung loh, yang tak boleh tekian boleh. Ya Allah, boleh gunung ya, udah deka. Nomor 2, orang terus. Jamin deka. Mau tak kipas mare nerema. Maka luas hidupnya, sempit hidupnya bergantung bagaimana menerima. Lah dari kayak menerima deka sholawat. Kanjeng Nabi andi akhlak deka sholat. Jadi pentingnya sholawat deka.
Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad. Kenapa? Dalam Kanjeng Nabi bedene kebon, bedene nerema nih katanya. Saya kontak kona bahasa Arab. Nerema. Bila orang yang nerema, maka yang paling Allah sekeni terasa luas, seraja terasa luas. Balik makin pun tak nerema, makin seraja tetap tak luas. Nah, boleh sekeni. Tambah tak sokor, seraja bilang saya sokor ini. Jadilah kamu orang yang qanaah, yang nerima. Takun kamu akan menjadi al-ghinan nas, paling sokin manusia. Coba nih yang lagi, tanya Nabi ajar nih. Mong terus kecilin sokin manusia, tung semua. Alat qanaah, nerima. Sampai ada tanya, dek remos tak cara qanaah. Tak ada cara, Allah saya balik. Mau cara kesuwen. Tapi dek remah. Bagaimana caranya supaya qanaah? Gak ada cara, Allah saya beri. Jalannya sambung Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Allah Kanjeng Nabi beri akhlak bagus. Kalau sampai nyambung ke Nabi, benih urusan materi, urusan akhlak Kanjeng Nabi, mari keluar. Sambung. Ada rahmat di situ. Apa isi rahmat? Isi rahmat akhlak. Akhlak bagus. Karena murjana, karena akhlak bagus. Sogina, karena akhlak bagus. Bahkan merasa bahagia karena akhlak bagus. Allahumma sholli ala Muhammad wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana sahiban fi safarina wa hadirina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa ghfir lahum al-hasanat. Akrim nusulahuma wa wasi' madkhalahuma. Anzil rahmah wa syafa'a wal maghfirah ilaihima. Wa anta ja'ala qabrahuma rawdatan min riyadil jinan. Wa anta ja'ala al-jannata ma'wahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.